Guys, kalian pernah gak sih ngebayangin kalau kalian tuh lagi pakai smartphone yang ukurannya 3 kali lipat dari yang sekarang kalian pakai? Nah, kebetulan gue lagi pakai smartphone yang barusan gue bilang nih, yaitu Unihertz Tank. Buat teman-teman yang belum tahu Unihertz, jadi sebelumnya tuh gue ada sempat review Unihertz Jelly 2E ya. Dan di video tersebut tuh gue udah kasih tahu kalian kalau Unihertz adalah satu buah brand yang sering banget launching smartphone anti mainstream. Salah satunya yaitu adalah line up yang lagi gue pegang sekarang, yaitu line up Tank. Dimana HP ini tuh bisa dibilang adalah smartphone dari Unihertz yang bawa banyak banget kelebihan, salah satunya adalah sektor baterainya. Jadinya di video kali ini sekalian gue pengen bahas review dari si Unihertz Tank ini. Dan so buat teman-teman yang penasaran sama video review dari smartphone yang satu ini, yuk tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, mungkin kalau seandainya teman-teman denger nama Unihertz Tank, harusnya teman-teman udah punya sedikit bayangan lah ya, kira-kira HP-nya itu bakal kayak gimana. Nah, mungkin sebelumnya kita tuh bakal lihat dulu apa aja yang ada di dalam kotak paket pembelian HP ini. Dimana kalau seandainya teman-teman beli Unihertz Tank ini, di dalam paket pembeliannya tuh teman-teman bakal dapat banyak hal nih. Seperti satu buah kompartemen yang isinya adalah manual book dan juga tempered glass cadangan. Dan tentunya di bawahnya lagi tuh ada Unihertz Tank-nya sendiri dan juga kepala charger 66 watt beserta kabel USB Type-C to USB Type-C. Bisa dibilang isi kotak paket pembeliannya tuh lengkap banget. Meskipun gua agak sedikit menyayangkan ya, HP ini tuh nggak dibekalin sama casing bawaan. Jadinya mungkin HP ini tuh bakal telanjang gini aja. Tapi sebenarnya gua nggak pusing-pusing amat sih, karena HP ini tuh bisa dibilang adalah smartphone yang rugged phone dan ini tuh adalah smartphone yang harusnya kuat banget. Teman-teman bisa lihat sendiri, desain HP ini tuh kelihatan kokoh dan juga keker banget. Dan bisa dibilang ini adalah desain smartphone paling berotot nih, yang pernah gue pegang sampai detik ini. Untuk bobotnya sendiri, HP ini tuh ada di angka 560 gram. Sehingga tentu aja, kalau seandainya teman-teman pakai HP ini cuma satu tangan aja, mungkin akan jadi problem banget nih. Kalau seandainya teman-teman pakai HP ini tuh lebih dari 5 menit. Di sini gue udah pakai HP ini kurang lebih sekitar 1 mingguan terakhir dan jujur gue bisa dibilang tuh nggak nyaman banget pakai HP ini buat sehari-hari. Dimana gue itu selalu harus bawa strap kayak begini nih. Kalau seandainya gue itu pengen nenteng si Unihertz Tank ini. Ditaruh di kantong pun kadang-kadang HP ini juga bikin celana gue melorot. Tapi kalau seandainya kita balik lagi ke secara looknya, HP ini tuh menurut gue kelihatan berotot banget. Desain bodinya ini tuh menurut gue keren banget berkat perpaduan antara warna hitam dan juga warna metal dari Unihertz Tank ini. Dan di bagian tengahnya ini tuh ada kayak satu buah segitiga ya, yang dimana ini adalah lampu super flash dari si Unihertz Tank ini. Di sini tuh kita bisa langsung aktifin si flash ini dengan cara menekan tombol yang ada di bagian kiri atas dari HP ini. Dan setelah kita pencet, di sini tuh bakal nyala flash yang terangnya tuh kayak begini. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini tuh terang banget sampai bikin mata sakit. Tapi kalau seandainya teman-teman pengen lampu flash yang biasa, HP ini juga ada nih. Caranya adalah pencet tombol merah kiri yang ada di bagian bawah dari tombol flash gede tadi. Dan walah, di sini tuh lampu flash kecilnya bakal nyala dan berfungsi kayak flash pada umumnya. Jadinya kalau seandainya teman-teman pengen nyalain kedua flashnya ini pun juga bisa. Tapi mungkin ini penggunaannya akan lebih terarah kepada orang yang kerjanya di proyek gitu ya. Jadinya buat teman-teman yang mungkin pengen beli HP ini untuk dibawa ke proyek, mungkin ini adalah smartphone yang cocok buat kalian ya, karena HP ini tuh punya baterai badak dan juga punya super flash yang terang banget. Waduh, ini kenapa guys? Oh ini namanya explosion flash guys. Jadi ini adalah fitur yang nggak gue rencanain. Ini kepencet dan matinya agak mengerikan ya gimana? Oh, oke udah mati. Nah, so lanjut. Nah, balik lagi ke bagian atasnya, teman-teman tuh bakal nemuin infrared blaster dan juga slot SIM tray. Dan di bagian bawah HP ini tuh ada karet penutup gitu nih, yang isinya adalah port USB Type-C sama port audio jack 3,5 mm. Lalu berlanjut ke bagian depan, HP ini tuh dibekalin sama layar berukuran 6,81 inch dengan panel IPS beresolusi Full HD+. Namun gua agak sedikit menyayangkan ya, kenapa refresh rate dari HP ini tuh masih 60Hz aja. Tentu aja refresh rate segini tuh nggak reliable banget untuk tahun 2023 ini. Apalagi mengingat HP ini tuh punya baterai yang gede banget. Jadinya tentu aja harusnya HP ini tuh minimal bisa lah ngasih layar 90Hz supaya experience itu bakal lebih smooth. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas display, menurut gua HP ini tuh udah cukup bagus untuk ukuran HP mid-range. Dimana menurut gua kualitas panel Full HD yang ada di HP ini tuh udah cukup tajam nih buat nampilin setiap gambar yang ada di smartphone ini.
gue pakai untuk nonton YouTube ataupun streaming film, HP ini tuh bisa dipakai untuk nonton lama-lama. Karena menurut gue baik kualitas display ataupun kualitas speakernya ini tuh bisa dibilang cukup memuaskan ya. Layarnya itu kelihatan tajam dan juga lumayan vivid. Begitu juga dengan speakernya sendiri, di sini tuh meskipun cuma ada satu di bagian belakang, tapi menurut gue tuh kualitas suaranya udah kenceng banget. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngebahas tentang dapur pacu dari si Unihertz Tank ini. Dimana pertama-tama gue bakal spill dulu nih, kalau HP ini tuh pakai Helio G99 dan juga dibekali dengan RAM 8GB serta storage 256GB. Untuk software sendiri, HP ini tuh UI-nya pakai stok Android 12, yang dimana tentunya untuk experience-nya HP ini tuh menurut gue udah berasa smooth banget nih untuk penggunaan teman-teman sehari-hari. Chipset ini tuh menurut gue udah terkenal banget adalah chipset yang cukup tangguh untuk kelas mid-range. Meskipun memang secara dukungan chipset ini tuh masih belum 5G nih. Jadinya menurut gue buat teman-teman yang masih belum peduli sama yang namanya 5G, mungkin HP ini tuh masih oke banget. Buat teman-teman yang pengen cari HP 4G dan juga punya performa dan juga baterai yang sustain banget. Di sini gue udah coba buat ngabisin baterai 22.000 mAh di smartphone ini. Tapi yang ada gue itu malah keteteran ya. HP ini tuh udah gue pakai sekitar selama 1 minggu. Dan baterainya ini tuh masih 45%. Jadinya gue kurang lebih butuh sekitar 1 minggu lagi buat ngabisin baterai si Unihertz Tank ini. Untuk chargingnya sendiri, di dalam paket pembeliannya teman-teman juga bakal dapet charger 66W. Tapi ada satu hal yang harus teman-teman ingat nih. Karena HP itu punya baterai yang gede banget. Jadinya untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100 butuh waktu yang cukup lama juga. Yaitu sekitar 4 jam untuk ngecas HP ini dari habis sampai penuh. Lalu buat teman-teman yang penasaran gimana mengenai performa gaming dari si Unihertz Tank ini, di sini gue udah coba dengan 2 game andalan gue ya, yaitu dengan COD Mobile sama satu lagi adalah Genshin Impact. Untuk COD Mobile di sini gue sebenarnya nggak mes-mes banget karena grafiknya ini tuh bisa dibilang cuma mentok di high 30 fps aja. Namun kalau seandainya teman-teman buka HP ini buat main Genshin Impact, gue itu salut banget ya sama smartphone ini karena menurut gue manajemen panasnya ini tuh bagus banget. Di sini gue percaya karena HP ini tuh bodinya gede, jadinya penyebaran panasnya pun juga bagus banget. Dan untuk frame rate-nya sendiri, di sini tuh gue udah mainin sekitar 20 menitan dan HP ini berhasil dapetin frame rate di angka 40-50 fps. Lalu lanjut sektor berikutnya, yaitu gue ngebahas tentang kamera dari si Unihertz Tank ini. Pertama-tama gue pengen kasih tahu dulu ya, kalau teman-teman tuh jangan coba-coba selfie pakai Unihertz Tank ini. Bukan karena kameranya ini tuh nggak bisa kepake, tapi menurut gue handheld selfie kayak gini tuh, ini tuh bakal bikin HP ini bakal gampang jatuh. Jadinya buat teman-teman di sini tuh gue reminder aja, karena waktu itu HP ini tuh sempet hampir jatuh ya di tangan gue. Untungnya ada strap ini yang bikin HP gue nggak jadi jatuh. Nah, tapi balik lagi ke smartphone-nya sendiri, di sini tuh gue bakal bahas dulu pertama-tama mengenai spesifikasi kamera dari si Unihertz Tank ini. Dimana untuk setup kameranya sendiri, HP itu dibekalin sama kamera utama sebesar 108MP nih, yang bisa dibilang cukup ekstrim untuk smartphone ini. Lalu untuk kamera lainnya yaitu adalah kamera 20MP untuk penglihatan malam dan juga kamera 2MP untuk makro. Sedangkan untuk kamera depan, HP ini tuh untuk kamera depannya dibekalin sama satu buah kamera aja nih, yaitu sebesar 32MP. Nah, di sini buat teman-teman yang nanyain kira-kira gimana hasil foto dari Unihertz Tank ini, di sini mungkin teman-teman bisa lihat secara langsung ya. Gue itu udah tes sampel foto ataupun video dari si Unihertz Tank ini. So far sih menurut gue untuk hasil fotonya bisa dibilang cuman sekedar cukup aja ya. Karena untuk hasil foto dari smartphone ini, gue itu bisa dibilang untuk hasil fotonya HP itu nggak bisa bersaing nih dengan smartphone mid-range yang ada di tahun 2023 ini. Di sini untuk hasil fotonya teman-teman tuh bisa lihat sendiri dari segi dynamic range dan juga detail HP ini tuh kurang gitu cakep. Begitu juga untuk kamera selfie dan juga foto low light nih. HP ini tuh menurut gua agak kurang gitu bagus karena di sini tuh nggak ada fitur night mode. Lalu berlanjut ke sektor videografinya, HP itu bisa ngerekam sampai 2K 30fps dan juga dibekalin sama EIS. Dan untuk hasil perekamannya sendiri teman-teman bisa lihat ya. Menurut gue sih emang udah cukup stabil meskipun hasilnya tuh masih belum bisa bersaing sama mid-range tahun ini.
Lalu kalau ngebahas tentang perekaman kamera depannya, HP itu bisa nge-record sampai 1080p 30 fps. Dan so buat teman-teman yang penasaran sama hasil video kamera depannya, yuk langsung aja bisa simak di video berikut ini. So guys, jadi ini adalah sampel recording kamera depan dari Unihertz Tank. Anjir, di tangan gue nggak kuat banget holdingnya. Berat banget asli HP-nya guys. Jadi ini HP tuh bobotnya 600 gram. Tapi untuk recording kamera depannya dia bisa record sampai 1080p. Jadi kira-kira gimana teman-teman, stabilisasinya gimana, sama buat audionya. Udah ya guys, gue nggak kuat. Asli berat banget, harus 2 tangan kali pegangnya. Baru bisa lebih mending. Nah, lalu aja satu terakhir yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulannya. Pertama-tama mungkin gue bakal kasih tahu dulu ya, untuk harga HP ini ada di harga 369 US dollar. Di sini tuh tentu aja harga ini masih belum termasuk pajak. Dan ngomongin soal pajaknya sendiri, HP itu ada di sekitar 60-70 US dollar ya, atau sekitar 1 juta rupiah. Sehingga kalau seandainya kita konversi ke rupiah, kurang lebih tuh HP ini seharga sekitar 6 juta sampai 7 jutaan. Tapi kalau seandainya teman-teman gak mau ribet, teman-teman juga bisa cari nih Tokopedia yang linknya tuh udah gua taruh di kolom deskripsi. Lalu sebelum lupa juga, aku juga pengen nambahin kalau HP ini tuh udah support NFC dan juga punya fitur IP68. Dan sebelum lupa, gue juga pengen ngebahas juga ya mengenai flashlight gede dari HP ini yang menurut gue tuh berguna banget buat teman-teman yang terutama pengen bikin konten di kondisi low light. Gue sendiri udah cobain HP ini tuh untuk kondisi low light, menurut gue tuh bakal ngebantu banget, terutama untuk kamera kalian yang punya aperture kecil. Dimana menurut gue flashlightnya ini tuh bakal ngebantu banget nih sebagai lighting tambahan kalau saya teman-teman tuh pengen syuting konten di malam hari. Mungkin kalau saya teman-teman tuh pengen bikin konten uji nyali ataupun konten apapun yang berhubung dengan something yang dark. Ini tuh menurut gue adalah sebuah gear yang berfungsi banget nih untuk lighting tambahan buat teman-teman pakai. Tapi terlepas dari itu semua, gue yakin juga HP ini bukan untuk semua orang. Karena menurut gue dibalik berbagai kelebihan dari HP ini itu yang menurut gue nggak pernah ditemuin di smartphone lain. Tapi HP itu dibebanin sama ukuran yang tebal sama beratnya tuh yang menurut gue berat banget. Jadinya mungkin nggak semua orang pengen pakai smartphone yang satu ini. Tapi buat teman-teman yang pengen beli HP ini, gue bisa bilang sih untuk harga segitu HP ini cukup worth it ya buat teman-teman beli di tahun 2023. So palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Unihertz Tank di tahun 2023. Kira-kira kedepannya teman-teman pengen gue bahas HP apa lagi nih? Teman-teman bisa aja langsung tulis di kolom komentar. So palingan segitu dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.